Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Christian Filosofi dengan rekan saya, Michelle Hetty Veronica Parulian. Pada saat ini, kami dari kelas Ekonomi Mikro yang diajar oleh Pak Posma ingin menjelaskan apa itu competitive market. Yang pertama akan menjelaskan adalah Michelle Hetty, rekan saya, dipersilakan. Apa itu pasar kompetitif? Pasar kompetitif atau yang lebih dikenal dengan nama pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna juga dapat diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Pengertian persaingan pasar kompetitif ini terkadang disebut juga pasar persaingan sempurna dapat memiliki dua karakteristik, yaitu ada banyak pembeli dan banyak penjual di pasar. Yang kedua itu ada barang yang dapat ditawarkan oleh berbagai penjual sebagai pasar sama. Sebagai akibat dari kondisi ini dapat memiliki tindakan pembeli dan penjual manapun yang ada di pasar memiliki dampak yang dapat diabaikan pada harga pasar. Setiap pembeli dan penjual mengambil harga pasar seperti yang diberikan. Next. Contohnya itu seperti susu. Tidak ada satupun konsumen susu yang dapat bisa mempengaruhi harga susu karena masing-masing membeli dalam jumlah kecil relatif terhadap ukurannya di pasar. Demikian pula setiap peternak sapi perah memiliki kendali terbatas atas harga karena banyak penjual lain yang menawarkan susu yang dapat didasarkan identik. Karena setiap penjual dapat menjual semua yang dia inginkan dengan harga yang berlaku. Dia memiliki sedikit alasan untuk menagih lebih sedikit, dan jika dia menagih lebih banyak, maka pembeli akan pergi ke tempat lain. Pembeli dan penjual di pasar yang kompetitif harus menerima harga yang ditentukan pasar. Oleh karena itu, memang demikian dikatakan sebagai price taker. Next. Pendapatan perusahaan kompetitif yaitu sebuah perusahaan dalam pasar yang kompetitif seperti kebanyakan perusahaan lain dalam perekonomian mencoba untuk memaksimalkan keuntungan. Untuk melihat bagaimana melakukannya, pertama-tama kita mempertimbangkan pendapatan dari perusahaan yang kompetitif. Untuk menjaga hal konkret, mari kita pertimbangkan A. Perusahaan tertentu. Peternakan susu keluarga Fasa. Peternakan Fasa menghasilkan sejumlah susu Q dan menjual setiap unitnya di pasar harganya misalnya P. Pendapatan total peternakan adalah P dikali Q. Next. Misalnya, jika 1 galon susu terjual seharga 6 juta dan peternakan menjual 1.000 galon, pendapatan totalnya menjadi 6.000 juta. Karena peternakan fasa kecil dapat dibandingkan dengan pasar susu dunia, dibutuhkan harga yang diberikan oleh kondisi di pasar. Ini berarti khususnya bahwa harga susu tidak tergantung
pada jumlah galon yang diproduksi Vasak, Fram, dan menjual. Jika Vakars menggandakan jumlah susu yang mereka hasilkan menjadi 2.000 galon, harga susu tetap sama dan pendapatan total mereka berlipat ganda menjadi 12 juta. Sebagai akibatnya, pendapatan total sebanding dengan jumlah output. Berikut tabel menunjukkan pendapatan fase family from dairy farm. Dua kolom pertama menunjukkan jumlah output yang dihasilkan pertanian dan harga jual keluarannya. Di kolom 3 ini adalah total pendapatan pertanian. Tabel mengasumsikan itu harga susu adalah 6 per galon. Jadi pendapatan total adalah 6 juta kali jumlah galon. Oke, selanjutnya itu ada contoh sederhana maksimalisasi keuntungan. Berdasarkan tabel tadi, mari kita mulai analisis keputusan penawaran perusahaan dengan contoh pada tabel 2. Di kolom pertama, tabel itu ada jumlah galon susu keluarga Vaka, peternakan sapi perah menghasilkan penghasilannya. Dan kolom kedua menunjukkan total pendapatan pertanian yang mana $6 kali lipat jumlah galon. Kolom ketiga menunjukkan biaya total tambak. Biaya total tersebut termasuk biaya tetap, yaitu sebesar $3 dalam contoh ini dan biaya variabel yang bergantung pada kuantitas yang diproduksi. Pada kolom keempat menunjukkan keuntungan pertanian yang dihitung dengan mengurangkan total biaya dari total pendapatan. Jika pertanian tidak menghasilkan apa-apa, ia akan mengalami kerugian sebesar $3, yang artinya ini miliknya biaya tetap. Jika menghasilkan 1 galon, ia mendapatkan untung $1. Jika menghasilkan 2 galon, itu mendapatkan keuntungan sebesar $4 dan seterusnya. Karena tujuan keluarga Vaka adalah memaksimalisasi keuntungan, ia dapat memilih untuk memproduksi susu dalam jumlah yang menghasilkan laba sebesar mungkin. Di dalam contoh ini, keuntungan dimaksimalkan ketika peternakan menghasilkan 4 atau 5 galon susu untuk keuntungan $7. Nah, ini adalah tabel yang tadi kita bahas teman-teman semua. Selanjutnya itu ada kurva biaya marginal dan perusahaan keputusan pasokan. Untuk memperluas analisis maksimalisasi keuntungan ini, pertimbangan kurva biaya pada gambar 1. Kurva biaya ini memiliki 3 fitur yang seperti kita bahas sebelumnya. Dianggap menggambarkan sebagian besar perusahaan. Kurva biaya marginal atau MC miring ke atas. Kurva biaya rata-rata atau ATC berbentuk U. Dan kurva biaya marginal melintasi kurva rata-rata total biaya pada jumlah minimum rata-rata biaya. Gambar tersebut juga menunjukkan garis horizontal pada harga pasar, lambangnya itu teman-teman itu P. Terus garis harga horizontal karena perusahaan kompetitif adalah pengambil harga perusahaan output adalah sama terlepas dari jumlah yang diputuskan oleh perusahaan untuk diproduksi. Perlu diingat bahwa teman-teman bahwa untuk perusahaan kompetitif harga perusahaan sama dengan rata-rata keduanya pendapatan atau AR dan pendapatan marginal atau MR. Nah, dari figur 1 atau tabel ini teman-teman kita dapat menggunakan gambar 1 untuk menemukan jumlah output yang memaksimalkan keuntungan. Bayangkan bahwa perusahaan berproduksi pada Q1, pada tingkat output ini pendapatan marginal kurva berada di atas kurva biaya marginal, menunjukkan bahwa pendapatan marginal lebih besar daripada biaya marginal. Ini berarti
bahwa jika perusahaan meningkatkan produksi sebesar 1 unit, pendapatan tambahan atau MR1 akan melebihi biaya tambahan atau MC1. Laba yang sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total, dan itu akan meningkat, teman-teman. Oleh karena itu, jika marginal pendapatan lebih besar daripada biaya marginal, karena pada Q1, perusahaan dapat meningkatkan laba sebesar dengan peningkatan produksi tersebut. Itulah materi dari kami, teman-teman semua. Kiranya apa materi yang kami sampaikan mengenai competitive market ini dapat teman-teman pahami dan berguna untuk materi pembelajaran teman-teman di perkuliahan nanti. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih.